siapa sebenarnya dalang terbunuhnya cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Husain radhiyallahu taala anhu. Sedikit saya baca ya. Pada tahun 60 Hijriah, ya, muslimin pada waktu itu membaiat Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah, dan umur Yazid pada waktu itu 43 tahun, dan Husain, begitu juga Abdullah bin Zubair, yang keduanya waktu itu tinggal di Madinah. Mereka tidak membaiat kepada Yazid bin Muawiyah. Kemudian dimintalah kepada keduanya untuk mengambil sumpah kepada Yazid bin Muawiyah, ya, mengakui kekhalifan Yazid bin Muawiyah. Kemudian Abdullah bin Zubair berkata, undur hadhihi lailah, tunggu malam ini, saya akan mengkhabarkan pemikiran saya, apakah saya mau berbaiat kepadanya ataukah tidak. Kemudian utusan Yazid bin Muawiyah berkata, iya. Falamma kana lail kharaja minal Madinah hariban ilal Makkah wa lam yubayyi. Kemudian di malam hari Abdullah bin Zubair dia lari dari Madinah menuju Mekah supaya bisa lari dari, ya, utusan Yazid bin Muawiyah untuk bersumpah mengakui kepemimpinan Yazid bin Muawiyah. Kemudian ketika datang Husain ibnu Ali, dikatakan kepadanya, ya Husain, berbaiatlah kepada Yazid bin Muawiyah, dia sudah menjadi pemimpin kita yang sah. Kemudian Husain berkata, inni la ubayyi sirran walakin ubayyi jahran bainan nas. Aku tidak mau mengambil sumpah dalam keadaan diam-diam. Aku akan berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah secara terang-terangan di hadapan manusia. Walamma kana lail kharaja khalfa Abdullah bin Zubair. Tapi kemudian di malam hari Husain radhiyallahu taala anhu, beliau juga lari, ya, ke kota Mekah bersama Abdullah ibn Zubair. Kemudian sampailah berita kepada ahlul Iraq kalau Husain tidak mau berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah. Kemudian mereka mengirim surat yang sangat banyak kepada Ali, kepada Husain bin Ali, dan suratnya itu hampir 500 surat, ya, hampir 500 lembaran kertas yang dikirim kepada Husain bin Ali, yang mereka berkata, inna baya'naka wala nuridu illa anta. Wahai Husain, kami ingin menjadikan engkau sebagai pemimpin kami. Kami tidak mau Yazid bin Muawiyah menjadi pemimpin kami, kecuali hanya engkau yang kami mengambil sumpah. Faham ya? Ahlul Iraq adalah orang-orang Syiah pada waktu itu. Ya, kemudian Husain bin Ali tidak terburu-buru. Beliau mengirim, ya, sepupunya, anak pamannya bernama Muslim bin Aqil ibnu Abi Thalib untuk memastikan benar tidak orang-orang Irak, ya, mau mengambil sumpah mengangkat Husain sebagai khalifah pada waktu itu. Berangkatlah Muslim bin Aqil ke Kufah atau ke Irak pada waktu itu, dan dia memang mendapatkan di sana orang-orang Irak, mereka semuanya ingin bersumpah mengambil baiat kepada Husain bin Ali radhiyallahu taala anhu. Ya, setelah beritanya dipastikan, kemudian para hadirin, singkat cerita, Husain radhiyallahu taala anhu ingin keluar ke Kufah. Ya, dan sebagian para sahabat Rasulullah, diantaranya, ya, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Amr bin As, sahabat-sahabat Rasulullah yang muda, masih muda pada waktu itu di zaman Rasulullah masih hidup, dan mereka menjadi ulama setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka semuanya menahan Husain, ya Husain, jangan kau pergi ke Kufah. Tidaklah bapakmu kecuali disakiti hati oleh mereka. Sudah cukup bapakmu sebagai pelajaran, ya Husain. Sampai-sampai Abdullah bin Amr bin As berkata, kalau seandainya aku hadir pada waktu itu, aku akan memeluk Husain dan aku pegang tangannya untuk dia jangan berangkat ke Kufah. Apa yang terjadi? Karena surat yang sampai kepada Husain dari anak pamannya Muslim bin Aqil, ya, beliau memastikan kalau orang-orang Kufah siap untuk mengambil sumpah kepada Husain. Ternyata para hadirin, ketika Yazid bin Muawiyah mengetahui kedatangan Muslim bin Aqil, ya, ke Baghdad, ke Irak pada waktu itu, yang dia telah mengumpulkan manusia mengambil sumpah kepada Husain, kemudian datanglah utusan dan kemudian diserang. Diserang oleh siapa? Oleh pasukan Yazid bin Muawiyah. Dan orang-orang Syiah yang mengirim surat lebih daripada 500 surat
yang mereka berkumpul tadinya ribuan orang untuk siap mengambil sumpah kepada Husain, ternyata semuanya kabur. Tidak ada yang tersisa kecuali hanya beberapa orang saja. Ketika tiba waktu di malam hari, semuanya hilang, tidak ada satupun orang-orang yang tadinya bersumpah untuk mengambil Husain sebagai pemimpin mereka. Inilah pengkhianatan orang Syiah. Sudah mengundang cucu Nabi Muhammad SAW ke negeri mereka. Ketika digertak oleh pengikutnya Yazid bin Muawiyah, justru semuanya lari, tidak ada yang tertinggal pada waktu itu. Kemudian Muslim bin Aqil meminta izin untuk dia mengirim surat kepada Husain agar jangan berangkat ke Kufah, dan beliau menceritakan pengkhianatan mereka kepada saya. Mereka hanya bualan saja, ingin membela kita, menolong kita, ingin mengambil sumpah kepada kita, tapi hakikatnya mereka semua pengkhianat. Ternyata qadarullah ma syafa'al, Husain sudah berangkat dengan keluarganya. Husain sudah berangkat dengan keluarganya, dan suratnya baru diterima di tengah perjalanan. Tibalah Husain di tanah Karbala, dan Yazid bin Muawiyah mengirim pasukannya, pasukan yang membunuh siapa? Muslim bin Aqil pada waktu itu. Kemudian di tengah terjepitnya Husain, beliau menuntut beberapa perkara. Yang pertama, antarkan saya kembali ke kota Madinah, atau kedua, gabungkanlah saya dengan pasukan muslimin untuk saya memerangi orang-orang kafir. Yang ketiga, pertemukan aku dengan Yazid bin Muawiyah, aku mengambil sumpah dengannya. Ternyata utusan yang diutus oleh Yazid bin Muawiyah juga pengkhianat kepada perintah Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah tidak pernah sama sekali memerintahkan untuk membunuh Husain, tetapi ijtihadnya dia sendiri, kemauan dia sendiri, yang tiga-tiga permintaan Husain radhiyallahu taala anhu tidak ada satupun yang dipenuhi oleh utusan Yazid bin Muawiyah. Kemudian dibunuhlah Husain radhiyallahu taala anhu dan beberapa anak beliau dan istri beliau. Mati dalam keadaan syahid, mati dalam keadaan zalim, dizalimi oleh siapa? Oleh pengkhianat tadi, yang mereka secara tidak langsung bersekutu antara pasukan orang-orang Syiah dengan orang yang berkhianat yang diutus oleh siapa? Yazid bin Muawiyah radhiyallahu ta'ala rahimahullah. Kemudian sampai berita ini kepada Yazid bin Muawiyah, dan Yazid bin Muawiyah menangis, dan dia membentak dan menghardik orang yang membunuh siapa? Husain. Dia tidak sedikit pun setuju terbunuhnya siapa? Husain, dan dia tidak pernah memerintahkan untuk dibunuh siapa? Husain radhiyallahu ta'ala anhu arda. Tapi tetap juga dibunuh. Apa pelajaran yang bisa kita petik? Ini singkat cerita, sebenarnya kisahnya panjang karena waktu kita yang sempit para hadirin. Singkat cerita, sebab terbunuhnya Husain pertama, ada ikut andil orang-orang Syiah di sini. Apa ikut kandilan mereka? Mereka katanya siap mengambil sumpah kepada Husain, siap membela Husain, namun ketika utusan Husain diserang, tidak ada satupun mereka yang menolong siapa? Utusan dari Husain radhiyallahu taala anhu. Kedua, Yazid bin Muawiyah tidak pernah sama sekali memerintahkan untuk membunuh Husain, tetapi utusan Yazid bin Muawiyah lah yang dia berinisiatif untuk membunuh Husain, dan Yazid bin Muawiyah mengingkari perbuatan ini. Bisa difahami? Kalaupun seandainya ini perbuatan Yazid bin Muawiyah, seandainya Yazid bin Muawiyah ikut berserikat membunuh Husain radhiyallahu ta'ala anhu, maka tentunya dosanya kembali kepada Yazid, tidak kembali kepada Muawiyah, tidak kembali kepada Abu Bakar, tidak kembali kepada Umar, tidak kembali kepada Utsman, dan juga tidak kembali kepada orang-orang yang disebut sebagai Sunni. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ala taziru waziratun wizra ukhra. Tidaklah seseorang itu dikatakan berdosa dikarenakan dosa orang lain. Bisa difahami? Jadi apa yang dilakukan oleh utusan Husain, utusan Yazid bin Muawiyah, membunuh Husain radhiyallahu ta'ala anhu, yang dosanya dipikul oleh siapa? Dia sendiri yang memikulnya. Dia sendiri yang memikul, dia yang membunuh Husain. Adapun orang yang tidak terlibat dalam pembunuhan Husain, mereka tidak berdosa. Tetapi orang-orang Syiah, khusus pada tanggal 10 Muharram, mereka membaca bait-bait syair, sambil mereka memukul diri-diri mereka, yang di dalamnya isinya mereka menanamkan kebencian siapa saja
yang tidak berlepas diri dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dianggap ikut andil membunuh Ali Husain radhiyallahu taala anhu. Para hadirin, kita yang tidak ada ikut campur, bahkan kita tidak hidup di zaman Husain, menurut versi Syiah kita semua ikut bertanggung jawab. Bisa difahami ya? Dan yang terakhir, kemudian saya tutup pengajian di sore hari ini, para hadirin, para ulama menyebutkan, ya, apabila seseorang menuduh wanita baik-baik berbuat zina, apa kata Allah dalam Al-Quran? Alladzina yarmunal muhsanat, orang-orang yang menuduh wanita baik-baik berzina dan dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi, maka dia dicambuk 80 kali cambukan. Kata para ulama, Allah subhanahu wa ta'ala mensucikan istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika istri Rasulullah masih hidup, diturunkan ayat dari langit ke-7. Allah mensucikan Aisyah. Aisyah bukan seorang wanita penzina. Ada kisah fi'ik, yang mungkin ada kisah tertentu, kisah khusus yang diceritakan oleh para ulama, dan bukan ini pembahasan kita. Iya. Jadi orang yang menuduh wanita baik-baik berzina dicambuk berapa puluh kali? 80 kali. Dan ulama mengatakan hari Karbala, di mana orang Syiah memukul diri mereka, mencambuk diri mereka, itu merupakan balasan yang Allah subhanahu wa ta'ala balas, ya, ditegakkannya hukum had kepada orang Syiah yang menuduh istri Nabi kita berzina, yang had itu dilakukan oleh mereka sendiri. Tidak perlu ditegakkan oleh para hakim, tidak perlu ditegakkan oleh para algojo, tetapi mereka sendiri yang menegakkan hukum had untuk mereka sendiri, dikarenakan mereka menuduh siapa? Istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penzina. Bisa difahami ya? Jelas? Jadi mereka memukul diri mereka pada tanggal 10 Muharram, hari Karbala, itu kata para ulama sebagai balasan, ya, tuduhan mereka kepada istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Allah memuliakan hamba-hambanya. Tanpa perlu kita memukul orang Syiah, dicambuk 80 kali, nggak perlu kita cambuk, mereka sendiri yang mencambuk diri mereka sebagai bentuk kesucian istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu taala anha. Tentunya para hadirin, mungkin karena waktu yang sangat sempit, saya juga menceritakannya terlalu terburu-buru dan terlalu cepat. Mungkin para hadirin bisa membaca dari buku-buku Sunni bagaimana sebenarnya sejarah terbunuhnya Husain radhiyallahu taala anhu. Allahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan juga buat hadirin dan hadirat semuanya. Saya akhiri, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.